Kita semua tahu bahwa sambutan pasar di Indonesia ini sangat-sangat amat ramai sekali atas kehadiran mouse terbaiknya Rexus, yaitu Daxa Series. Bahkan gue sering banget tuh pas ngelihat anak-anak PC atau anak-anak mecha lagi show off, gue suka ngelihat ada yang namanya mouse Daxa di situ. Apalagi kalau memang mereka adalah user Daxa keyboard. Emang nggak bisa dipungkiri bahwa mouse Daxa ini bener-bener pol banget, dari mulai harganya yang terjangkau, desainnya bagus, build quality-nya bagus, fiturnya lengkap, dan performanya nggak main-main. Akhirnya sekarang Rexus merilis varian terbaru dari Daxa seriesnya mereka, yaitu Daxa R2 Wireless. So kita langsung mulai aja reviewnya. Untuk kelengkapannya sama-sama aja kok dengan Daxa R Wireless. Ada mouse, kabel, casing yang nggak bolong-bolong, carrying pouch, spare mouse fit, converter Type-C ke Type-A, buku sakti, dan kartu garansi. Nah, si Daxa R2 Wireless ini bisa dibilang versi wirelessnya dari Daxa R2 yang udah pernah gua review. Dia punya shape yang sama, yaitu ambidextrous, terus ada opsi case di bagian atas yang bisa dilepas pasang juga dengan sangat amat mudah. Button placementnya pun sama, ada dua set button di bagian kirinya, ada satu buah DPI button pada bagian bawah scroll wheel, dan bahkan scroll wheelnya pun sama aja dengan Daxa R2 versi wired. Jadi benar-benar pure Daxa R2 Wireless ini bisa dibilang merupakan Daxa R2 yang di-wirelesskan. Maka dari itu di bagian depannya agak berbeda karena versi wirelessnya ini punya port USB Type-C untuk ngecas atau masuk ke wired mode. By the way, kabel bawaannya ini udah paracord, sama dengan Daxa R Wireless yang ergonomik itu. Jadi masih bisa enjoy dipakai main game meskipun jadi agak sedikit lebih berat di depan kalau dibandingin dengan ketika kita menggunakan wireless mode-nya. Ya, karena di bagian moncongnya jadi ada USB header yang nempel. Yang menarik di sini adalah bahwa Daxa R2 Wireless ini punya slot untuk menyimpan dongle 2,4 GHz-nya di bagian dalam mouse-nya. Jadi kalau dongle-nya lagi nggak dipakai, bakalan sangat meminimalisir resiko kehilangan. Nggak kayak Daxa R Wireless yang nggak punya slot penyimpanan dongle pada mouse-nya. Di bagian bawah ada mousepad PTFE yang udah enak banget dipakai gliding sana-sini. Terus ada switch juga yang sama dengan Daxa R Wireless dengan 3 posisi. Atas untuk nyalain mouse tapi RGB-nya mati, tengah untuk matiin mouse, dan bawah untuk nyalain mouse dan nyalain RGB juga. Letak RGB-nya ini sama persis dengan Daxa R2 versi wired. Ada di bagian belakang body dengan bentukan U-shape, sama satu lagi ada di bagian scroll wheel yang sebenarnya itu nyambung dengan DPI indikator. Oh ya, untuk dimensinya sama aja dengan Daxa R2 versi wirednya, yaitu sekitar 120 x 63 mm. Dimana ukuran segini emang pas dan menurut gue cukup all-rounder ya. Bisa dipakai macam-macam grip style menyesuaikan dengan ukuran telapak tangan. Dipakai palm enak, claw enak, fingertip juga nggak ada masalah. Buat yang panjang telapak tangannya mirip-mirip kayak gue di sekitar 18 cm. Sedangkan untuk beratnya tentu saja sedikit lebih berat dari Daxa R2, yaitu ada di 77 gram. Kalau Daxa R2 versi wirednya itu kan cuma 69 gram. Ya jelas saja karena versi wirelessnya ini punya baterai dengan kapasitas 580 mAh yang klaimnya mampu tahan sampai 60 jam dengan keadaan polling rate-nya ada di 500 Hz dan RGB-nya dimatiin. Terus untuk switch pada klik buttonnya ya sama aja dengan Daxa R2 versi wired menggunakan D2FC-nya Omron dengan lifespan di 20 juta kali klik. Feel-nya pun sama berhubung memang klik housing-nya pun sama dengan versi wired-nya. Nah, kemudian untuk sensornya ini cukup menarik bagi gua karena ternyata Daxa R2 Wireless ini pakai 3370. Awalnya gua kira bakalan pakai sensor yang sama yang dipakai oleh Daxa R Wireless, yaitu 3335. Tapi ternyata Rexus mengupgrade sensornya jadi 3370. Dimana memang si 3370 ini punya acceleration yang sedikit lebih kencang dibandingin dengan 3335. Perbedaannya ada di 10G acceleration. Gue tahu itu angka yang cukup gede untuk satuan acceleration di sebuah sensornya gaming mouse. Tapi memang kalau ngomong
ngomongin acceleration yang angkanya udah tinggi, itu percuma cuy, karena nggak kerasa. Maksudnya untuk mayoritas orang ya, itu nggak akan bisa membedakan perbedaan 10G acceleration. Kecuali mungkin untuk para pro player atau yang mainnya udah jago banget ya, itu bisa aja kepake karena punya headroom yang bagaimanapun juga lebih luas daripada si 3335. Tapi untuk tracking speednya sama-sama ada di angka 400 IPS. Nampaknya PixArt bikin 3370 ini sebagai penyempurna dari 3335 yang selama ini jadi rajanya sensor default untuk sebagian besar wireless mouse. Jadi secara teori bisa dibilang 3370 juga merupakan 3389 versi yang lebih jos lagi. Kenapa gue bilang yang lebih jos lagi? Karena jelas harusnya lebih hemat daya dari 3389. Kan 3370 ini dipasang di wireless mouse. Intinya ini sensor udah ganas banget. Buat main game apapun udah ready banget dah. Gue juga nggak menemukan adanya isu aneh-aneh, termasuk dari nggak ada isu delay atau patah-patah dari koneksi wirelessnya. Semuanya good game, well play. Oke, lanjut ke softwarenya. Bisa dibilang softwarenya ini standar lah sama kayak DaxaMouse yang lainnya. Ada key assignment, ada pengaturan polling rate, ada indikator baterai, ada pengaturan profile, ada pengaturan DPI beserta indikatornya yang disimpan di bagian scroll wheel, bla 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 bla. Ada pengaturan LOD juga, dan ini pilihannya ada di 1 mm atau 2 mm. Ini LOD-nya jadi udah tergolong ceper banget loh cuy, udah nyentuh di angka 1 mm. Terus ada pengaturan makro juga dan ada pengaturan seputar RGB-nya. Oke, segitu aja reviewnya, dan untuk harganya si Daxa R2 wireless ini cuma Rp599.000. Itu merupakan harga launching sampai tanggal 22 Mei nanti. Seperti biasa linknya gue simpen di deskripsi di bawah. Gue saranin buat cepet-cepet check out karena firasat gue ini mouse bakalan goib sih. Dan kesimpulannya gue nggak ada komplain sama Daxa R2 wireless ini karena ya di harga gopean doang kita udah dapat semuanya cuy. Desainnya ganteng, build quality-nya bagus, sensornya 3370, wireless pula. Gue udah pakai si Daxa R2 wireless ini sekitaran 1 minggu dan memang gue tidak menemukan adanya masalah sedikit pun dari mouse ini. Gue udah ngecek semuanya loh, sampai ke post travel klik buttonnya, terus ngecekin button wobble-nya, sensor, kabel, pengecasan, wired mode-nya, segala macemnya lancar semua cuy. Makanya ini mouse lolos QC ala gue dan bisa sangat amat gue rekomendasiin buat kalian. Tapi daripada kesimpulannya terlalu pendek ya, gue mau kasih sedikit buyer's guide buat kalian yang lagi bingung pengen ngambil Daxa-nya Rexus tapi bingung mendingan Daxa R wireless, Daxa R2 atau Daxa R2 wireless. Mereka masing-masing punya harga yang berbeda ya, tapi bedanya tipis-tipis. Jadi antara Daxa R2 sama Daxa R2 wireless itu bedanya sekitar 100.000. Sedangkan untuk Daxa R wireless itu sekitar 600 lebih dikit ya harganya. Kalau nggak salah seingat gue ya, sekitaran segitulah. Nah, poin pertama yang perlu kalian pertimbangkan menurut gue adalah dari segi shape-nya. Kalau kalian suka yang ergonomik, kalian harus ambil si Daxa R wireless. Tapi kalau suka ambidex, kalian harus lirik si Daxa R2. Nah, Daxa R2 ini kan ada 2 biji, ada yang wireless dan ada yang wired. Mendingan yang mana? Menurut gue perbedaan 100.000 nggak usah kita perdebatkan karena itu worth it untuk nambah 100.000 tapi dapat konektivitas wireless. Yang menurut gue lebih perlu untuk diperdebatkan atau dipertimbangkan adalah dari segi berat. Karena Daxa R wired punya berat yang 69 gram doang, sedangkan ini 77 gram. Beda 8 gram itu berasa loh. Jadi kalau kalian pengen memang yang seringan mungkin, ngambilnya yang versi wired aja cuy. Tapi kalau kalian nggak apa-apa lebih berat, demi mendapatkan konektivitas wireless, ya Daxa R2 wireless ini adalah pilihan yang tepat. Segitu aja reviewnya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.